Inspirasi dan Mandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. Oke, saatnya kita masuk di Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Oke, Jackdut Mania ya. Cara menghasilkan uang dengan cepat di zaman now, apalagi masih masa pandemi seperti sekarang ini memang gaklah mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Walau begitu, masyarakat nggak putus asa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Terbukti lewat semakin menjamurnya bisnis kecil-kecilan yang dijalani banyak orang untuk bertahan hidup. Namun, ada tips dan trik yang bisa kamu lakukan, Jackdut Mania, dalam mencari penghasilan di zaman now. Nah, mau tahu gimana caranya? Oke, untuk menjelaskan hal ini, sudah hadir di studio Radio DFM. Sekarang muncul ini ya, beliau yang sibuk ya. Mau menyempatkan diri, ada Mas Safir Senduk, Master Financial Planner. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Safir. Waalaikumsalam, selamat pagi Stella. Akhirnya ketemu lagi setelah hampir puluhan tahun ya? Puluhan tahun, betul. Dan gak berubah loh, beliau gak berubah, awet muda. Alhamdulillah. Aku tahun ini aku 48. Aku 48 tahun ini. Oh iya, 48 ya? 48 tahun. Ya aku tetap 25 loh. Aku tetap 25, gak mau nambah. Tetap aja. Sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Thank you ya Mas udah mau hadir di sini, Sama-sama. udah nyempatin waktu gitu ya. Kita mau berbagi nih sama Jackdut Mania semua ya. Karena hari ini kita mau tips dan trik cari duit zaman now. Oi, cari cuan nih. Betul kan? Cari cuan kita. Oke. Mas Safir, kita langsung nih. Yes. Gimana langkah yang tepat memulai atau mencari pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan? Iya, jadi kalau orang bicara tentang gimana cara cari cuan segala macam, yang ada di pikiran mereka itu adalah langsung pengen bidangnya. Padahal sebetulnya bidang itu nggak sama buat semua orang, dan bagi sebagian orang bidang itu kadang cocok-cocokan. Jadi gini, mungkin kita ngelihat, mungkin misalnya gini, kita sekolah, kemudian sekolah itu kita sama-sama lulus SMA misalnya gitu ya. Di SMA, di SMP, SMA kita bisa bahasa Inggris, kita diajarin bahasa Inggris gitu. Betul. Tapi yang menarik adalah satu bisa jadi pengajar bahasa Inggris, satu lagi ngelihat teman aku kok jago bisa ngajar bahasa Inggris, dapat banyak cuan dari situ. Pas aku coba ngajar, ya nyari customer itu susah banget. Nah itu dia tuh. Gitu, jadi nggak ada satu bidang yang bisa sama buat semua orang. Jadi hal pertama yang mesti dilakukan itu adalah kita mesti kenalin dulu apa kemampuan kita, dan yang kedua kenalin minat kita. Karena biasanya kemampuan dan minat itu dua hal berbeda. Contoh misalnya dia sebetulnya mampu masak, tapi minatnya bukan masak. Minatnya itu adalah mungkin ya ngajarin bahasa Inggris misalnya. Tapi mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya biasa aja, tapi dia minatnya di situ. Jadi pertama dia harus tahu kemampuan dia, tapi dia harus tahu minatnya. Jadi orang yang mampu belum tentu minat di kemampuan itu, sebaliknya orang yang minat belum tentu dia mampu di situ. Tapi ini sarannya adalah cobalah yang pertama itu kalau mau cepat ikutin yang mampu dulu walaupun kita belum tentu minat. Ikutin yang mampu dulu walaupun kita belum tentu minat ya. Tapi kalau kita mampu biasanya uangnya bisa lebih cepat. Ya, uang untuk sehari-hari ya. Contoh misalnya apa? Kemampuan kita masak, tapi minat kita bukan masak. Minat kita mungkin pengen buka kantor lah. Kantor kecil, biro jasa ini, biro jasa itu. Tapi mungkin kita belum tentu mampu dibuka kantor itu, tapi kemampuan kita masak. Maka untuk dapat cuan cepat ya masak itu. Nah, nanti begitu udah ada pelan-pelan duit masuk, sedikit-sedikit masuk segala macam, kumpulin pelan-pelan baru buka yang kita emang minat. Walaupun belum tentu mampu, tapi biasanya kalau kita minat, kita mau belajar, jadinya kita mampu. Itu dia tuh. Jadi misalnya nih, aku mampunya bohongin orang gitu ya. Iya. Kenapa lu seneng banget kayaknya kalau gue ngomong gitu kan? Iya. Tapi minatnya misalnya untuk apa ya? Misalnya minatnya untuk berjualan. Betul, kan? betul. Jadi dia nggak punya kemampuan jualan, tapi minat banget, dia pengen belajar. Ya udah fokus di yang mampu dulu aja. Jadi bohongin orang dulu. Iya. Bener banget tuh, bener banget. Karena kan kalau marketingnya suka lebay itu. Iya, benar. Oke, Mas Safir. Jadi nih gimana cara mendapatkan uang zaman now? Kalau misalnya nih
mungkin yang udah punya Iya. pekerjaan Iya. tapi kurang. Iya. Benar nggak sih? Apalagi Iya. zaman pandemi gini, Iya. mungkin ada beberapa yang masih Iya. terjadi pengurangan Benar. gaji gitu kan. Yes. Ini apa harus kita lakuin? Jadi sekali lagi setelah kita fokus ke yang kita mampu ya, setelah itu kita fokus ke yang kita minat, berikutnya adalah biasanya kita juga harus punya kemampuan untuk bicara yang sedikit dalam tanda petik lebay dalam menjual produk kita. Gitu ya. Ini kasih contoh misalnya gini. Jadi ini ada ilmunya sih, nama kerennya hypnosis selling. Tapi secara gampang nih gini, secara gampang. Coba perhatiin kalau kita mau beli sesuatu, biasanya penjual itu ketika dia mau jualan sama kita, dia seringkali pakai kata-kata nggak ada hubungannya dengan produk itu. Ini misal kita cewek, ya, kita pakai kerudung, ya, kita jalan-jalan ke sebuah trade center, terus kita lihat ada kerudung, ya, biasanya penjualnya akan datang ke kita terus bilang, aduh bu cantik banget, ibu saya lihat kayak artis ini artis itu, oh dari maksud kamu kayaknya orang ke 100 yang bilang begitu gitu ya. Bu coba ibu pakai kerudung ini ya, kerudung ini coba lihat artis yang saya sebut tadi itu pernah pakai kerudung ini fotonya, dan kalau ibu pakai kerudung ini ibu akan kelihatan 10 kali lebih cantik, dan kalau 10 kali lebih cantik ibu akan makin disayang suami. Oke, akhirnya apa? Dia akan beli kerudung itu bukan karena kerudungnya bagus, tapi karena dia pengen disayang suami. Oke, jadi lihat penjual seringkali kasih kata-kata nggak ada hubungannya sama produk dia. Betul. Gitu. Nah itu namanya hypnosis selling. Jadi dia berusaha masuk ke emosi. Jadi intinya adalah kalau kita punya jualan ya, cari sesuatu yang bisa masuk ke perasaan si customer. Contohnya misalnya kita jualan minuman gitu ya, luar biasa. Jual makanan ini banyak jual makanan misalnya. Kalau misalnya kita jualan makanan, gila kamu kalau makan makanan ini kamu akan jadi kelihatan lebih seger. Ya kenapa? Kita kasih makanan ini apa seger lah gitu misalnya, minuman segar apalah gitu. Pokoknya kasih kata-kata yang seringkali nggak ada hubungannya dengan produknya, tetapi dia berusaha masuk ke emosi si customernya. Gitu. Jadi customernya, karena seringkali pembeli itu beli barang kita seringkali bukan karena barangnya, tapi karena dia percaya sama kita, dia secara emosi lebih percaya diri kalau minum atau makan makanan kita, atau dia lebih feel good, dia merasa lebih senang. Hal-hal seperti ini mesti diperhatiin, dan kemampuan kita untuk kasih kata-kata yang sedikit lebay tapi masih masuk akal itu dibutuhkan. Ya, terus sedikit lebay tapi masuk akal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke, Mas Safir, kita break dulu nih ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yes, kembali di Inspirasi Damandiri ya, masih bersama Mas Safir Senduk ya, Master Financial Planner nih, masternya ini. Tahu nggak, biasanya kalau kita hidup ya, biasanya ketika waktu kita pertama kali kerja atau cari duit pertama kali dapat duit, biasanya kita atau dimanapun orang di seluruh dunia tuh fokusnya adalah beli motor. Gimana caranya bisa punya motor pertama? Itu pertama, motor pertama. Kemudian gimana caranya bisa punya handphone pertama yang dari uang sendiri? Gimana caranya bisa punya baju pertama dari uang sendiri? Begitu aja. Tapi setelah bertahun-tahun kerja, ternyata barang yang kita incer biasanya cuma itu aja. Cuma mereknya lebih baik. Iya. Lebih punya merek. Misalnya gini, waduh kayaknya gue udah berhasil nih ya, ganti HP dong, ganti HP yang lebih bagus, TV ganti yang lebih gede dong, ganti TV yang lebih gede, segala macam ya. Jadi biasanya fokus kita adalah ke barang itu, dan itu aja dia muter di situ aja ya. TV lebih bagus, elektronik lebih bagus, jangan kursi kecil lagi, sofa lebih bagus. Oh, dia makanan nih konsentrasinya. Meja lah segala, pokoknya dia fokusnya di barang gitu, barang ya. Kemudian tapi biasa tiap bulan biasanya kita juga ada pengeluaran, dan ujung-ujungnya pengeluaran kita itu aja. Pengeluaran kita biasa itu aja ya, cemilan gitu ya, ngopi gitu ya, olahraga gitu. Dan kalau dilihat-lihat biasanya pengeluaran kita dalam sebulan kagak ada yang produktif. Iya, nggak ada produktif sebut, jarang banget ada yang produktif, nggak ada. Jadi nomor satu kita belajar. Produktif sih bayar wifi. Iya benar-benar. Makan juga gitu ya. Produktif juga makan. Tapi biasanya 80-90% fokus kita adalah belanja barang yang itu aja gitu ya, dan itu ujungnya konsumtif gitu. Dan pengeluaran kita biasa itu aja dan biasa konsumtif. Jadi caranya pola pikirnya mesti berganti nih gitu. Caranya adalah nggak apa-apa kita konsumtif, tapi nabungnya banyakin. Jadi caranya adalah kalau misalnya kita tiap bulan kita ngerasa habis-habis aja, mungkin karena sebetulnya kita nggak nabung. Kalau kita udah nabung tiap bulan, maka habis itu kita mau boros pun nggak ada masalah. Jadi caranya nomor satu adalah tiap kali kita dapat duit, tabungin dulu. Di awal tabungin di awal.
baru sisanya dihabisin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatir lagi, aduh Mas Hafir uang saya kok habis-habis mulu. Iya kan, dia nggak nabung. Tapi kalau dia udah nabung lu di awal, sisanya dihabisin pun nggak apa-apa. Nabung itu berapa persen dari pendapatan di awal? Nah ini macem-macem nih, cuma kalau aku ditanya berapa persen, itu minimal 10%. 10%. Minimal 10%. Jadi kalau kita dapat tiap bulan 3 juta tiap bulan, total kita dapat 3 juta tiap bulan, misalnya nabung minimal 300.000. Nah kalau mau lebih mantep lagi 30%. 900.000. Ya kalau mau lebih mantap lagi, kalau bisa 50% lebih mantap lagi. Tapi kalau dia bisa nabung 70% dari uang yang dia dapat, itu namanya mungkin dia tinggal sama mertua. Iya. Atau itu dia pelit banget kali ya. Atau dia pelit banget. Tapi itu ada pelit makan banget. Minta, Yes. merokok ngutang. Ada, kan? benar ada. Tapi paling dikit 10%. Itu paling dikit 10%. Gitu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya udah nabung di awal, tapi nggak pengen habis nih, duitnya nggak pengen habis. Caranya adalah jangan gampang ngiler sama segala macam penawaran pengeluaran. Sebetulnya ada nasi goreng tek-tek lewat, minuman lewat, dikit-dikit kita ngiler, itu namanya emosi gitu. Kita mesti bisa kendalikan itu. Tapi itu nggak gampang. Karena kan ada pepatah, Mas. Apa? Godaan terbesar laki-laki adalah harta, tahta, dan wanita. Betul. Godaan perempuan ada dan makanan. benar. Dan kalau cewek itu ya wishlistnya banyak banget ya di kalau dengar 11 12 Tapi ingat walaupun wishlistnya banyak, walaupun wishlist kita di aplikasi marketplace banyak, tidak semua harus di check out. Oh iya benar. Seperti hubungan cinta. Oh iya. Tidak semua yang kita cintai harus dimiliki. Iya. Oh, so sweet. Ya ini sebenarnya kita ngomongin keuangan apa ngomongin cinta ini ya? Oke, balik lagi nih, Mas Hafir. Yes. Kira-kira nih, sekarang ini kalau Mas Hafir ya, apa sih profesi atau kerja sampingan yang cepat menghasilkan cuan? YouTuber. Oh masih ya? Masih YouTuber. Kenapa? YouTube itu sekarang hampir 98% orang punya HP. Punya HP. Orang bisa bikin konten, kemudian dia muat. Gitu ya. Dia muat gitu. Jangan lupa, dulu waktu belum ada internet seperti sekarang, orang kalau mau nonton TV, dia harus denger TV, dia nonton TV dari media yang memang bisnisnya TV. Jadi dia nggak setara ya, ini penonton, ini di atas bisnis TV. Sekarang setiap orang bisa punya TV sendiri. Betul. Cuma persaingannya makin keras tuh ya. Kita benar-benar harus bagus banget. Aku ngerasa gitu ya, harus makin keras persaingannya. Tapi sepanjang kita bagus, sepanjang kita beda, orang bisa nonton kita. Jadi kalau kamu nanya mana yang gampang, sekarang yang gampang YouTuber. Tapi kita mesti kuat di konten. Nah, idenya itu sebenarnya. Idenya itu. Kali, dan jangan niru konten orang. Nah, itu dia. Gitu. Kenapa sekarang semua orang kalau nyapa penontonnya selalu pakai kata-kata guys. Perhatiin deh, semua orang selalu ngomong guys. Kenapa nggak bikin kata-kata lain? Apa kayak gitu, punya panggilan sendiri buat fans, buat penontonnya gitu. Oke, Bray. Oke. Semacam itu. Kan? Itu hal unik. Itu kecil, tapi kalau kita bisa bikin sesuatu yang berbeda, orang akan ingat sama kita. Jadi sekali lagi, paling mudah saat ini YouTube. Yang penting kita kreatif apa enggak. Yang penting ada idenya. Yang penting ada idenya. Ya, orang Indonesia, orang Indonesia adalah orang yang kerjanya pegang HP melulu. Oh iya benar. Banyak di antara mereka dikit-dikit dia pegang HP. Jadi pegang HP pusing. Iya, jadi kalau misalnya kita bisa punya konten bagus dan benar-benar kreatif, belum pernah ada orang nonton kok. Gak hanya YouTube, TikTok juga. Tapi ya kalau dapetin duit ya YouTube ya mungkin ya. Tapi ya kalau kita bisa bagus, orang nonton. Jadi kita manfaatkan nih, kadang-kadang handphone yang sekecil ini daripada kita boros kuota, nggak jelas, mending kita manfaatin gitu. Benar. Kan banyak orang yang bilang gini, Mas, kalau misalnya gini, nanti kalau kita nggak ngutang, nggak nyicil, nggak bisa punya barang. Ternyata Stella. Pernah dengar itu kan? Pernah dengar. Ya kan, Mas? Jadi gini, mindset atau cara berpikir orang zaman dulu sebenarnya nggak dulu banget. Sekarang mereka yang usia kepala 4, kepala 5 adalah bahwa kesuksesan keuangan diukur dari dia punya barang. Contoh misalnya gini, kamu belum sukses di kerjaan kalau kamu belum punya kendaraan sendiri, motor atau mobil. Iya. Oke? Terutama orang tua kita yang ngomong gitu ya, terutama ya.
kamu belum sukses kalau belum punya rumah sendiri. Heeh. Oke, akhirnya dia beli motor, dia beli mobil. Jabatan naik, kamu motornya masih merek. Itu jangan yang itu, ganti yang lebih tinggi lagi. Bener banget. Oke, ingat sekali lagi dia muter di situ kan, dia Iya, muter. iya, iya. Rumahnya kurang keren, pindah ke tempat lebih bagus. Apa kata anak buah? Kalau dia karyawan kerjanya jabatannya udah lebih tinggi ya, dia cari lokasi yang lebih bagus gitu ya. Terus kemudian apalagi begitu rumah itu gedean dikit, dia cari sofa yang mulai lebih bagus. Sofa jangan gitu, sofa Perabotannya. kurang kan, dia cari begitu. Pokoknya TV-nya, makin lama yang TV-nya flat, makin lama yang dia lakukan adalah dia numpuk aset di rumahnya, tapi asetnya aset kepake, aset konsumtif semua. Semuanya asetnya konsumtif ya, rumah tinggal, kendaraan, sofanya, lemarinya nggak mau yang murahan, harus yang bagus punya, HP-nya segala macam, semuanya konsumtif. Rumah konsumtif juga nggak? Rumah emang naik nilainya, tapi jangan lupa rumah itu kan kita tinggalin di situ. Rumah itu kan kita tinggalin. Jadi kalau rumah itu kita tinggalin, dia tetap konsumtif juga. Pertanyaan berarti gue nggak boleh punya rumah? Boleh punya rumah, boleh punya elektronik, tapi harus punya investasi. Dia harus punya tabungan. Nah, masalahnya banyak orang dalam hidupnya dia fokus ke barang-barang itu, sehingga yang terjadi adalah dia nggak fokus di investasi. Dan itulah yang ada di sinetron-sinetron kita. Setiap kali ada karakter tokoh orang kaya selalu dilihat dari barang-barangnya. Tapi ternyata orang itu kaya bukan lihat dari kepemilikan barangnya, dia tas mahal bukan, tapi dari sesuatu yang nggak terlihat. Dia punya emas logam mulia, dia punya investasi ini atau itu nggak, deposito nggak, sesuatu yang nggak terlihat. Jadi ini dia kalimat lumayan ngindarin pajak juga. Jadi jangan ditiru. kalau ada kata-kata sekarang yang bilang kalau gue nggak paksain nyicil buat beli motor nggak punya apa-apa dong. Kapan gue punya motor? Berarti mindsetnya mindset orang zaman dulu yang melihat kesuksesan keuangan dari kepemilikan aset. Nah sekarang ini beda mereka yang usianya udah kepala 2, kepala 3, kepala 2 terutama, mereka sekarang udah mulai ngerti. Nggak semua tapi mulai ngerti. Betul. Nggak apa-apa deh gue hidup minimalis, mungkin nggak harus minimalis banget, yang penting gue nabungnya banyak, investasinya banyak. Itu yang bikin dia sukses secara keuangan. Benar. Iya benar ya. Tapi gini, aku nggak mau ngajak pendengar untuk hidup minimalis, nggak juga. Iya. Tapi pada pelit semua Mas Safir. Jadi pada pelit semua, nggak mungkin jadi. Tapi intinya adalah sudah saatnya kita stop hidup kita, stop fokus beli barang dulu, stop fokus nabung, stop beli gengsi kali ya. Stop beli gengsi. Yang parah itu kan gengsi sebenarnya. Jadi, tapi maksudnya gini, mungkin aku nih dulu kan selalu paling nggak tahu ya, suka banget sama namanya teknologi. Sampai gadget itu kalau ada handphone keluaran terbaru tuh pasti langsung udahlah ganti lagi. Iya. Tapi aku nggak tahu seiring zamannya kesini gitu ya, kayak fungsinya sama aja gitu. Fungsi sama aja. Iya, jadi malas gitu akhirnya. Sama-sama aja. Kalau dulu kan kita masih ngikutin karena beda nih, handphone yang baru masih beda gitu ya. Harganya makin tinggi dibeli. Wah ini sini nggak ada fiturnya nih. Makin kesini kan sama-sama aja. Sekarang handphone tunggu rusak dulu baru ganti kan. Iya. Bodoh amat mau dibilang jadul, orang sama aja. Paling cuma beda di fungsi kamera. Iya, benar. Gitu kan. Tapi akhirnya sadar diri sendiri, ngapain ya gitu, orang fungsinya sama aja gitu. Kemudian terus dia tambah dikit-dikit sih, misalnya tahan air gitu kan. Cuma tambah dikit doang. Cuma tambah dikit. Tapi harganya namanya banyak. Iya. Terus kalimat itu tadi, kalimat yang nusuk emosi gitu kan ya. Saatnya apalah gitu ya, Anda begini atau begitu, punya HP baru ini. Seperti itu. Ya. Tapi aku nggak tergoda sekarang. Sekarang udah ngerti ya? Nggak tergoda. Tapi emang gini, khusus untuk HP mendingan 3 tahun ganti, jangan 5 tahun. Kenapa? Karena HP itu biasanya OS-nya, operating systemnya, dia update terus tiap tahun. Dan biasanya kalau HP kita itu aja, dia makin lambat. Itulah kenapa HP kamu akan makin lambat 3-4 tahun. Kalau dia smartphone loh ya, dia akan makin lambat. Jadi kalau HP maksimal 3 tahun tuh paling lama, sebaiknya emang harus ganti. Tapi sekali lagi nggak usah harus beli tipe yang terakhir banget. Ini juga sama nih, beli mobil atau motor. Tipsnya kalau kita mau beli mobil atau motor. Bagus nih. Tipsnya ya, jangan beli yang baru banget. Kenapa? Karena biasanya mobil atau motor itu dia kan ada penyusutan. Iya banget. Dan pada mobil atau motor penyusutan itu tidak sama kayak tiap tahun, tapi paling besar tahun pertama. Kemudian tahun kedua makin lama makin menyusut. Tapi paling besar tahun pertama. Jadi belilah second aja. Biarkan penyusutan terbesar itu diderita oleh pemilik pertama. Oh jadi cari mobil yang baru 2 atau 3 tahun lah. Baru 1 tahun dipakai gitu. Ya 1, 2 atau 3 tahun lah gitu. Itu tuh. Tapi kalau kita beli baru, maka kita harus nanggung biaya penyusutan terbesarnya, yaitu di tahun pertama. Pertanyaan, baru apa tidak? Emang orang peduli gitu?
Paling yang peduli orang-orang yang nyinyir tetangga. Wih gila ini. Iya. Kita terlalu banyak ngabisin uang untuk orang yang sebetulnya nggak peduli sama kita. Emang Benar. dengerin omongan orang doang. Dengan omongan orang doang, tapi kita ngabisin uang untuk beli barang supaya mereka bilang, oh hebat segala macam. Tapi apa dia peduli sama kita? Enggak juga biasa. Enggak juga. Kalau kita beli second nggak ada masalah kok, orang nggak akan bilang itu second ya gitu. Kalau dia bilang begitu juga dan dia nyinyir sama kita, itu bukan teman kita. Jauhin aja. Jauhin aja. Atau lo ngomongin gue, Iya. gue bodoh Iya, amat, iya, 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 gitu kan? Iya. Oke, Mas Safir, nanti kita balik Yes. lagi ngobrol-ngobrolnya, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi dan Mandiri. Yes, kembali di Inspirasi dan Mandiri, masih bersama Mas Safir Senduk, Master Financial Planner ya. Ini kalau yang belum follow IG-nya Mas Safir, langsung follow Safir Senduk. Jadi malu. Followernya itu udah berapa K deh, udah banyak banget. Mas Safir di verified. Yes, nanti Biar biru, Iya, biar gitu biru ya. kan. Oke, Banyak siap. banget gitu. Jangan lupa cari Safir Senduk ya, di follow ya. Yes. Oke, Mas Safir, kita masih ngomongin mengenai cara cuan, cara gampang cari cuan. Udah gitu aja paling gampang ya. Cara mudah mencari duit kan. Oke. Ngerampok. Ngerampok. Iya, bisa juga ya. Iya, ngerampok suami maksudnya. Iya. Iya. Jangan macam-macam. Ini kita nggak kejahatan kok. Kalau ngerampok suami itu sah. Sah. Oke. Kesuksesan orang itu tidak diukur dari dia punya mobil apa enggak. Benar. Kalau ada yang bilang begitu, berarti orang itu orang mindset Orang zaman dulu. dulu. Ya, jadi nggak usah khawatir kita nggak punya mobil, bahkan nggak usah khawatir kita nggak punya motor, nggak usah khawatir. Yang khawatir paling-paling orang tua kita yang mindsetnya mindset zaman dulu kadang-kadang. Iya. Tapi sekali lagi kita tetap harus respect sama orang tua. Oh iya. Harus respect. Sekali lagi memang cara berpikirnya tentang keuangan harus berbeda. Gitu. Memang udah berbeda sekarang. Iya, apalagi kalau misalnya kalau dulu orang kalau nggak punya mobil gitu ya, misalnya ketemuan sama orang, wih mobilnya keren gituin kan langsung, oh iya Pak gitu. Tapi belum tentu dia punya investasi. Oh tasnya bagus, tasnya mahal banget tuh beli di mall itu, keren kan, kayaknya kaya gitu. Belum tentu dia punya investasi, belum tentu. Tapi itu mindset orang Indonesia sih kayaknya masih deh, Mas Safir, bukan sebagian orang masih ya, sebagian masih gitu ya. Tapi sekarang usia kepala dua udah mulai begitu, ada yang begitu. Jadi sekarang kalau ada yang bilang begitu, kayaknya kalau nggak nyicil nggak akan bisa punya barang. Lu belum sukses kalau belum punya ini atau itu. Mau mobilnya bagus ternyata cicilannya nggak kebayar-bayar. Ganti kata-katanya dengan punya investasi nggak. Yang paling penting nggak penting dia punya barang bermerek apa enggak. Nggak penting dia punya barang ini atau itu. Dia punya investasi atau enggak. Kalau dia udah punya investasi, makmur. Bagus. Itu bagus gitu. ya. Nah, tapi lebih penting mana? Punya tabungan atau punya investasi? Biasanya orang di Indonesia kalau dengar kata tabungan itu adalah tabungan di bank, gitu ya, tabungan di bank. Jadi sebenarnya lebih penting punya investasi. Kalau definisinya seperti itu ya. Sebenarnya menabung itu sebetulnya bukan hanya menabung taruh uang di rekening bank, tapi menabung itu untuk kita beli emas. Kita nabung emas tuh artinya kita rutin menyisihkan uang untuk beli emas. Jadi kata-kata menabung itu arti yang benar adalah nyisihkan uang untuk beli investasi. Itu kata menabung yang benar. Cuma salah pahamnya kita di Indonesia, menabung itu artinya nyisihkan uang ke rekening tabungan di bank. Sebetulnya enggak. Cuma karena bank kebetulan punya produk yang kata dasarnya sama, yaitu tabung. Jadi orang mindsetnya kalau nabung jadi, itu ya ke bank. Jadi bank itu diuntungkan. Kenapa? Dia punya kata dasarnya tabungan gitu kan ya. Padahal yang arti sebenarnya adalah menabung itu adalah menyisihkan uang secara rutin, beli emas kek, beli saham kek, beli reksadana. Intinya seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kita rekening tabungan di bank biasanya dia nggak jadi tabungan juga. Kenapa? Karena kita dapat kartu ATM, kita ambilin terus duitnya. Sebenarnya rekening transaksional itu, bukan rekening tabungan. Kalau tabungan emas itu gimana? Tahu kan Mas Safir? Tahu lah, tabungan emas itu bagus. Itu Oke, karena kita rutin beli emas. Iya, karena kan itu dia konversinya bukan pakai bunga. Iya, ke harga jual emasnya. Iya. Kalau itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bagus malah. Selamat. Karena mau ke situ mendingan. Begitu nggak ada ATM ya? Nggak ada ATM. Dan emas itu lucu, kenapa? Dia nggak gampang dicairkan, tapi juga nggak susah-susah amat mau dicairkan. Nggak gampang dicairkan. Misalnya gini, kamu naksir baju bagus, aduh tapi aku nggak punya duit nih gitu. Kamu bisa bilang jual emas ya, tapi kan jual emas kan nggak gampang. Kamu harus ke toko ini dulu lah segala macam, harus bawa emasnya di rumah gitu. Biar gimana, emas LM tuh pasti kamu tinggal di rumah. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu lihat ke mall segala macam, ya kamu harus pulang dulu.
Udah gitu kamu naksir barang online tapi ada emasnya gitu ya, emas kamu harus jual dulu emasnya. Jadi nggak gampang tapi nggak susah juga ngejual ya, kamu pergi ke toko ya kejual Pasti juga. dijual, Jadi ya. sekali lagi emas itu oke lah, dia tengah-tengah lah gitu. Investasi yang paling gampang dan lumayan Dan bagus lumayan, ya. betul. Berarti emas. Emas ya ada banyak sekali pilihan lain sekarang, ada yang namanya kripto. Itu bisa juga minimal 200-300 ribu itu udah bisa, itu juga oke juga. Itu oke juga. Dan sekarang ada yang kalau misalnya pemerintah keluarin ada namanya produk namanya ori sukuk, itu minimal 1 juta udah bisa. Jadi kalau kita beli gituan tuh ori sama sukuk itu kita seperti minjemin uang ke pemerintah. Pemerintah pinjam uang kita 3 tahun. Setelah 3 tahun dia balikin. Tapi selama 3 tahun tersebut tiap bulan dia kasih kita bunga. Dia kasih kita bunga sama kayak deposito, tapi bedanya bunganya tiap bulan dia bayar. Itu ori sama sukuk tuh. Kapan-kapan kita mesti bahas nih khusus produk-produk beginian nih. Produk-produk investasi. Iya, yang sering kita dengar kayaknya kata-katanya susah, tapi kalau dijelasin kayak barusan gampang kan? Gampang. Jadi misalnya gini, ini ori nih, ori ya. Sekilas nih. nih. Jadi ori itu adalah lembar surat utang. Ya kalau kita beli ori itu harga 1 juta, kita minjemin uang 1 juta ke pemerintah. Nanti setelah 3 tahun 1 juta dibalikin. Oke. Tapi setiap bulan kita akan dapat bunga. Sekitar 5-6% setahun. Karena setiap bulan berarti dibagi 12 dulu. Dibagi 12, nah kita dibayar tiap bulan tuh. Terus sampai 3 tahun. Mantap kan? Tiap bulan sampai 3 tahun. Di store ke rekening tabungan kita. Nanti setelah 3 tahun 1 jutanya dibalikin sama pemerintah. Titik, selesai. Itulah ori. Semudah itu. Belinya di mana? Kalau emas kan kita tahu. Iya. Belinya di mana. Nah karena itu negara yang ngeluarin, kita belinya di negara. Tapi belinya di mana? Masa kita datang ke istana? Iya kan nggak mungkin Jadi- otak-otak Pak Jokowi kan. Nggak Jokowi mungkin. mau beli ori nih. Iya benar, nggak mungkin. Jadi negara itu nunjuk bank untuk jual. Jadi kita bisa datang ke bank di mana kita buka rekening, kita tanya, "Mbak, jual ori nggak?" "Oh iya nih, lagi masa penawaran." Nah, seperti itu. Kadang kalau masa penawarannya sudah selesai, kita bisa beli dari orang lain yang lagi pingin jual orinya. Walaupun belum jatuh tempo, ori itu bisa kita jual. Bisa dijual juga sama orang itu. Kita beli ori itu bisa. Beli di bank dan nanti juga bisa jualnya ke bank juga. Bisa ke bank juga. Nanti dia akan cari pembeli. Jadi bank itu ori itu bukan produk bank, tapi bank itu cuma perantara penjualannya aja. Gitu, makelar aja lah. Yang dituju sama pemerintah. Yang dituju sama pemerintah. Buat jual Gitu. si ori Dan cuma ini. 1 juta minimal. Jadi uang kita 7 juta ya kita beli 7 lembar. Gitu. Itu bisa jadi apa namanya alternatif lain selain emas ya Selain nabung ya. emas, betul. Jadi nabung itu ya jangan di tabungan sebenarnya gitu. Iya. Kalau buat apa namanya keluar masuk apa namanya? Ya, transaksional. Transaksional nggak apa-apa ditabung. Nah, jangan lupa nih aku lupa kasih tahu, bank itu sendiri juga sebetulnya punya rekening tabungan yang benar-benar untuk nabung. Namanya tabungan berjangka. Jadi pada bank itu misalnya dia tanya, Mbak Stella, kamu mau nabung berapa lama? 3 tahun. Jadi selama 3 tahun kamu harus naruh tiap bulan, rutin. Tapi nggak boleh kamu ambil selama 3 tahun itu. Iya. Dan kamu akan dapat bunga lebih tinggi daripada bunga pada rekening yang transaksional. Betul. Mantap itu. Iya. Tapi lebih menguntungkan tabungan emas, Mas. Iya, dia lebih gede. Aku pernah yang itu. Iya. Aku pikir-pikir yang ini kok segini, yang itu kok segitu. Nah, iya, lucunya adalah banyak orang yang sama emas dia nggak mau. Iya. Kalau sama emas dia nggak mau, sama ori dia nggak mau, maka Mungkin Mas bank Bambang dia mau. Mas Bambang, Ya. maka bank itu yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, Mas Safir, ini nih kalau misalnya kita ngomongin mengenai masalah keuangan ya, banyak banget yang harus dibahas nih. Oke. Tapi tadi Mas Safir juga udah bilang bahwa kecanggihan teknologi sekarang ini sebenarnya bisa menjadi alat seseorang untuk mendapatkan income. Itu yang paling penting ya. Betul, iya. Nah, gimana tapi ya kalau misalnya orang yang merasa bahwa aduh, aku nih pakai handphonenya canggih. Handphonenya Android gitu ya kan. Cuma buat WhatsAppan doang. Sama video callan. Benar. Alternatif lain yang bisa dia lakukan sekarang adalah orang Indonesia itu hobinya tuh makan, jual makanan. Oke. Pakai HP kita untuk foto makanan. Nah, Tapi jangan lupa bisnis makanan itu, Stella, itu keras. Kerasnya apa? Sekali, 2 kali orang coba makanan kita atau minuman kita nggak suka, bukan nggak enak, bisa aja enak tapi dia nggak suka, dia nggak balik. Itu keras banget bisnis itu. Tapi hampir semua orang bisa. betul. Ya karena seringkali dengan modal terbatas itu bisa. Jadi caranya adalah sekarang ada banyak banget kursus bikin makanan. Yang online juga banyak. Yang bahkan kursus bikin makanan yang memang sengaja untuk pedagang.
Ya kayak UKM-ku, namanya Mbak Wulan Ayodhya itu. Iya, Mbak Wulan masih ingat ya, ya, aku pernah ajak ngobrol. Pernah ajak ngobrol ya. Iya. Nah, dia tuh punya bisnis kursus makanan khusus buat mereka yang mau jualan makanan. Tidak hanya sekedar kursus bikin makanan untuk dimakan di rumah, enggak. Nah, dia akan kasih tips-tipsnya tentang harga makanan yang bagus seberapa untuk somai. Betul. Dan dia akan kasih tahu tips-tips supaya tidak hanya enak tapi harus disukai. Nah, itu dia tuh ukmku.com. ukmku.com itu bagus banget. Itu bagus banget gitu. Jadi kalau kita merasa aku bisa sih bikin somai tapi nggak yakin, ikut aja kursus itu. Nah, kayak gitu. Bagus. Jadi makanan itu oke, tapi sekali lagi bisnisnya sangat-sangat keras. Jadi pastikan kita kuat di situ gitu. Pastikan kita tahu caranya dan manfaatkan HP kita untuk foto makanan. Untuk masalah packaging juga. Itu Mbak Wulan juga ajarin ya. Yes. Kan? Packaging juga betul. Packaging ya, karena sekarang kalau menarik aja udah kok bagusan yang itu ya gituin kan. Padahal harganya bedanya cuma 100 rupiah, tapi orang langsung nggak apa-apa lah gue lebih mahal yang itu gitu kan, tapi dapat kemasannya lebih bagus. Iya. Dan satu lagi, nama brand itu juga mantap, juga harus dipikirkan ya. Tahu nggak di Bandung itu ada brand kue untuk oleh-oleh ya. Ini bukan promosi sih, namanya. Iya. Sebenarnya tuh nggak ada arti apa-apa, cuma singkatan dari apa, tapi orang kayaknya kok namanya kok eksotis banget. Iya. Ini pasti dari luar nih. Pasti dari luar gitu ya, pasti dari luar gitu. Dan tahu nggak beberapa merek-merek furniture mungkin pernah dengar. Iya. Ya. Kamu pikir itu dari Italia? No, itu dari Indonesia. Iya, emang. Tapi dia kasih nama yang dia tahu orang kita tuh senang sesuatu yang mungkin kalau furniture tuh yang agak-agak luar dikit, ya kasih nama itu. Dan mungkin dia desainnya mungkin agak-agak luar dikit, tapi itu punya orang Indonesia. Iya. Langsung harganya pun wow. Jadi jangan lupa kasih nama yang ya ada macam-macam teorinya gitu ya, eksotis lah atau apa, tapi bikin orang penasaran. Itu dia tuh, jadi pemilihannya banyak ya. Ini cara cari cuan. Jadi nih kita pengen tanya sama Mas Safir, apa tips dan triknya cara mencari cuan sampingan di masa pandemi? Karena masih masa pandemi ya. Iya. Safir ya. Iya. Apa nih? Fokus pada barang-barang yang kira-kira dibutuhkan pada masa pandemi ya. Ya, pada tahun 2020 lalu itu kayak masker ya, hand stabilizer. Iya, vitamin segala macam. Nah, sekarang November ya 2021 orang lagi fokus balas dendam liburan balas dendam. Karena selama kemarin di rumah aja ya. Jadi begitu sekarang pelan-pelan PPKM dicabut, makin lama makin ringan. Dan tadi kemarin ada laporan bahwa Indonesia sudah diberikan penggolongan zona hijau oleh Badan Riset Penanggulangan Wabah dari Amerika. Zona hijau, makin banyak nih orang keluar liburan. Jadi coba cari segala sesuatu yang memang berhubungan dengan liburan. Jadi aku lihat berapa kali di Instagram ada orang yang dia profesinya nemenin kamu liburan. Dan dia sebetulnya guide sih, guide, tapi dia tidak menamakan dirinya guide, dia cuma bilang teman liburan semacam itu. Dengan nama yang berbeda, walaupun sama, orang kata teman liburan apaan tuh, ya udah deh, akhirnya gue pakai dia deh. Bayar dia mungkin nggak mahal. Nggak jadi negatif tuh konotasinya. Enggak. Itu kan pikiranmu. Oh iya, salah ya pikiranku ya. Ya kok aku jadi pikirannya dengan negatif itu. Jadi kalau misalnya gini, kita suami istri sama anak teman liburan, dia akan dampingin kita untuk pergi ke tempat-tempat itu seperti itu ya. Mungkin ketemu langsung di sana, dia mungkin bisa terangin sejarahnya dari objek-objek yang dikunjungi seperti itu. Cari sesuatu yang berhubungan dengan itu. Apa yang lagi tren sekarang, kita lihat di situ. Cari mungkin makanan yang berhubungan dengan makanan praktis yang bisa dibawa pergi liburan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita tahu kita tinggal di daerah yang banyak orang datang untuk liburan, sediakan makanan-makanan praktis yang orang bisa bawa. Karena banyak orang pergi liburan tidak fokus di makanan. Betul. Yang penting makanan secukupnya. Ya udah, kita sediakan makanan yang tidak secukupnya tapi tetap praktis, bisa dibawa-bawa. Orang biasanya kalau pergi liburan fokus dia adalah roti. Cari sesuatu selain roti. Mie instan, air putih, susu, betul. Iya. Itu aja sih. Iya, itu aja. Mie instan yang banyak pasti, sama cemilan, biskuit. Benar. Terus juga tadi ingat di awal itu kita udah ngomong dahulukan apa tadi? Daripada kemampuan untuk dapat duit cepat. Untuk dapat duit cepat. Kemudian baru minat. Ya. Nah, Stella. Iya, abang.
mungkin aku juga bisa tambahin, kita ini masih masuk negara berkembang. Betul. Oke, ya. Negara berkembang biasanya sektor, ada dua macam sektor, formal sama informal. Nggak hanya berkembang di mana-mana ya. Bisnis itu ada formal apa informal. Kalau formal tuh kita ngelapor, informal tuh nggak usah laporan pun kita bisa dapat duit. Ya. Indonesia adalah negara berkembang, dan namanya negara berkembang itu sektor informalnya besar. Ibaratnya gini, di Indonesia kamu nggak ada duit sekalipun, kamu bisa pergi ke minimarket terdekat, kamu markirin orang. Oh iya benar. Kamu dapat duit. Itu informal. Di negara maju, ya kamu pergi ke Singapura misalnya, kamu nggak bisa gitu aja markirin. Kamu markirin di stop dulu sama tukang pajak, bayar pajak loh, nggak bisa dong, kamu nggak bisa profesi. Jadi sebetulnya kalau ada pandemi atau resesi, biasanya negara berkembang paling mudah bertahan. Kenapa? Karena sektor informalnya besar. Banyak. Itulah kenapa kalau ada pandemi kita ada aja yang tiba-tiba muncul orang jualan di mana lah, di mana, gitu ya, pinggir jalan orang jualan ini. Sektor informal betul cepat banget. Di negara maju kalau pandemi sektor informal tidak bisa muncul dengan cepat. Benar, nggak bisa. Lebih cepat apa? Makanya mereka kan bisa lockdown. Jadi Indonesia ini surga banget buat kita yang kreatif. Nah, itu dia tuh. Karena kita surga buat sektor informal, gitu ya. Ibaratnya kamu nggak ada duit sekalipun kalau di Indonesia, kamu pergi ke minimarket terdekat, kamu markirin, ya. Bisa. Bukan berarti semua harus markirin. Memang kan dampak pandemi gini, akhirnya memang yang penting kita harus tetap kreatif. Tetap semangat. Cari cara untuk profesi apa yang kira-kira orang butuh. Jangan makan gengsi. Benar. Iya, gengsi nggak ngasih makan soalnya. Benar. Ya, Mas Safir kan? Betul. Kan? Mas Safir Senduk, terima kasih banyak hari ini obrolannya ya. Nantikan juga nanti kita bakal ada YouTube-nya, kita bakal ngobrak-abrik juga nanti. Mas Safir ini punya usaha juga ternyata. Nanti pokoknya kita akan di YouTube kita obrak-abrik ya tempat usahanya Mas Safir ya. Mas Safir, thank you banget ya. Udah mau mampir ke sini ya, udah mau bagi ilmu ke kita cara cari cuan di masa sulit ini yang mungkin banyak orang-orang juga pusing, termasuk juga Jackdut Mania nih. Jackdut Mania nih suka, aduh, nih aku udah berapa bulan, kemarin juga mereka banyak terdampak kan. Penjual makanannya sempat terdampak juga, penurunan hampir drastis 75% mereka bilang. Tapi ya alhamdulillah dengan PPKM ini dan mereka harus tetap semangat juga, kreatif ya. Yang penting ya kita nggak boleh putus asa. Ingat kata Mas Safir, harus kreatif yang penting. Tuh, jangan lupa kalau udah punya dapat duit, tabungin tuh minimal 10%. Setelah itu udah habisin aja. Silakan. Oke, Mas Safir Senduk, Master Financial Planner, terima kasih banget. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan ya? Boleh. Assalamualaikum Mas Safir. Waalaikumsalam. Oke, Jackdut Mania. Tadi kita baru menyimak nih obrolan bersama Safir Senduk, Master Financial Planner ya. Dan obrolannya menarik banget dan bahasanya sangat-sangat mudah dicerna ya. Dan pastinya simak terus ya karena kita bakal karena kita setelah ini pun kita akan meliput. Mas Safir ternyata punya usaha toko mainan katanya. Oh, toko mainan itu ada skuter kali, ada sepeda roda 3 kan? Karena yang nyamuk sini kan cuma takut sama 3 roda kan? Hah? Apa lo kate? Oke. Ya udah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Safir Senduk, perencana keuangan. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment YouTube channel 103.4 DFM. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta.